mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Assalamualaikum. Jadi isi buku ini 30 amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di muqaddimah, kata pengantar dari buku ini. Maka sore hari ini kita lebih banyak berbicara tentang seputar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lebih banyak berbicara seputar rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita belum masuk isi buku ini. Kita masih ada di muqaddimah. Nah, ada 5 hal Bapak Ibu sekalian. 5 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika kita berbicara tentang seputar rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Maaf, bukan 5, 6. 6 hal, 6 poin ketika kita bicara seputar rahmatnya Allah yang perlu kita ketahui. Apa itu? Yang pertama adalah setiap mukmin pasti menginginkan dirinya termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, setiap mukmin, setiap kita yang beriman pasti menginginkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya kalau kita itu betul-betul menginginkan rahmatnya Allah? Oh, banyak buktinya. Salah satunya adalah doa-doa yang bertebaran di dalam Al-Quran. Banyak sekali doa di dalam Al-Quran yang isinya meminta rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bukti betapa butuhnya kita dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Mana contohnya, buktinya? Nih, saya berikan bukti. Contoh, doa-doa di dalam Al-Quran yang isinya meminta rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Minta tolong Abu Hurairah dibantu terjemahannya. Di antara doanya adalah yang pertama, ini bukti sebagaimana kita butuh rahmatnya Allah. Yaitu di surat Al-Mu'minun, surat nomor 23, ayatnya 109, dibantu. Surat Al-Mu'minun, surat nomor 23, ayatnya 109. Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Warhamna. Kita ulang dari awal. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Silakan artinya. Ya Rabb kami telah beriman. Lanjut permohonannya. Maka ampunilah kami. Ampunilah kami. Terus. Dan berikanlah kami rahmat. Berikan kami rahmat. Lanjut. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Jelas sekali. Ini menunjukkan setiap kita butuh rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Buktinya Allah menuntun kita, membimbing kita untuk sering-sering membaca doa yang isinya permohonan rahmat. Kita lihat lagi bukti yang lain. Coba dibuka surat nomor 3 Ali Imran ayat 147. Ali Imran 147. Allah berfirman, Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna alal... mohon maaf, bukan Ali Imran 147, bukan. Al-Mu'minun, tetap Al-Mu'minun, surat nomor 23. Maaf, bukan Ali Imran. Al-Mu'minun ayatnya 118. Al-Mu'minun 118. Kalau tadi 109, ini 118. Allah berfirman, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Silakan. Ya Rabb kami, berikanlah ampunan dan berikanlah kami rahmat. Ya Rabb kami, berilah kami ampunan dan berikan kami rahmat. Kenapa?
Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Nah itu, surat Al-Mu'minun ayat 118. Kita lihat lagi bukti yang lain. Bukti yang lain. Allah sebutkan tentang betapa pentingnya kita membutuhkan atau meminta rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Betapa pentingnya seorang mukmin mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Coba dibuka dalilnya di suratnya surat Al-Baqarah ayat 286. Langsung doanya. Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Silakan. Ya Rob kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Berikutnya. Ya Rob kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Lanjut. Ya Rob kami, Ulang lagi. Ya Rob kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Terus. Maafkanlah kami. Mulai sekarang, silakan. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Lanjut. Dan rahmatilah kami. Dan rahmatilah kami. Nah, itu ya di situ. Lanjut terakhir. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat lagi dalil yang lain, bukti yang lain. Di surat yang ke-7 ayat 23. Oh, insya Allah banyak yang hafal ini. Insya Allah banyak yang hafal. Doanya Nabi Adam alaihissalam. Di mana taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya Nabi Adam alaihissalam. Surat yang ke-7 ayat 23. Gimana itu doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Silakan. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Baik, mengakui telah melakukan kezaliman. Lanjut, teruskan. Jika engkau tidak mengampuni kami Terus. dan memberikan rahmat kepada kami. Jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, berarti sekelas Nabi Adam alaihissalam saja masih meminta kepada Allah rahmatnya Allah azza wa jalla. Apalagi kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Ya, ini menunjukkan bukti pentingnya rahmat Allah azza wa jalla. Kita tambah lagi doa banyak di dalam Al-Quran yang isinya meminta rahmatnya Allah. Di antaranya lagi, yaitu doa di dalam Al-Quran, suratnya adalah surat yang disebutkan di dalam Al-Quran, suratnya surat Yunus. Surat Yunus, ayatnya 85 dan 86. Ayo. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumidz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Silakan. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Terus. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir. Selamatkanlah kami dari rahmatmu dari orang-orang kafir. Ya. Kita lihat lagi yang lain. Berarti ini yang keberapa ini? Bukti yang keberapa ini? Nggak pakai ngitung tadi. Yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini ya. Sekarang yang ke-6 ini. Yang ke-6 ini adalah disebutkan di surat yang ke-27. An-Naml. Ayatnya 19. An-Naml ayat 19. Ya.
Surat An-Naml ayatnya 19. Allah Ta'ala berfirman. Nih, kita lihat ini bunyi doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Silakan. Ya Rob kami, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku Dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. lanjut. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Berarti ini bukti yang keenam, pentingnya kita memohon, meminta rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Tinggal dikit lagi, kita sebutkan buktinya, yaitu disebutkan di surat Ali Imran. Ini banyak yang hafal ini, insya Allah. Banyak yang hafal ini. Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Rahmat dari sisimu. Lanjut. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam hadis Nabi banyak contoh. Saya yakin panjenengan pasti membacanya, terutama ketika sholat. Ketika sholat, pada saat duduk di antara dua sujud, ya. Duduk di antara dua sujud. Ayo, apa yang kita baca ketika sholat? Duduk di antara dua sujud. Ya, Rabbi firli warhamni wajburni, atau Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Yang tidak ada itu kalau ada kalimat wa'fu anni, nggak ada. Itu hadisnya dhaif. Jadi kalau ada doa di antara dua sujud itu pakai mengucapkan wa'fu anni, itu dhaif. Ya. Jadi yang benar, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Artinya, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, cukupilah semua kebutuhanku. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku nanti di akhirat, ya Allah. Warfa'ni wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, selamatkan aku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki. Oh, itu ya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita meminta, yaitu rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan Bapak Ibu, bagi panjenengan yang pernah menunaikan umroh atau haji, terutama ketika sa'i, pada saat melewati dua tanda lampu neon berwarna hijau, yang kita untuk laki-laki disyariatkan lari kencang melewati tanda itu. Untuk wanita hanya berjalan biasa. Terus kenapa kok laki-laki lari kencang? Karena di tempat itulah Hajar mencari air untuk Ismail, putranya. Lalu memangnya kaitannya sama materi kita apa? Lah, saat melewati dua tanda itulah kita dianjurkan membaca, baik laki-laki maupun wanita. Membaca. Kalau laki-laki bacanya sambil berlari kencang, kalau wanita berjalan biasa. Bacanya apa? Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Itu kalau belum sampai ke lampu neon yang terakhir, tanda yang terakhir, ya diulangi lagi. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Masih belum ketemu lagi. Ya terus itu, karena itu panjang.
seperti mana sama mana ya? Itu agak lumayan. Itu kalau laki lari kencang. Kalau wanita jalan biasa. Nanti begitu titik terakhir, kalau memang suami istri nih ya, suaminya menunggu, baru nanti ketemu lagi dengan istrinya. Itu sofa ke marwah. Nanti marwah ke sofa, ketemu lampu itu lagi. Tanda, lari lagi. Ya, seperti itu. Sampai ke sofa. Dari sofa ke marwah, ketemu lagi. Begitu seterusnya. Ya, sedangkan sofa marwah 700 meter. Berarti kalau 7 putaran, 4,9, ya hampir 5 kilo lah. Ya, yang paling berat itu memang sa'i paling berat. Kalau tawaf itu tidak begitu berat ya, tetapi tawaf itu membutuhkan energi fisik yang luar biasa. Baik, kita kembali. Apa artinya? Rabbikfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbikfir, ya Rabbku, ampunilah aku, warham, rahmatilah aku, innaka, sesungguhnya engkau, innaka a'antal a'azzul akram, sesungguhnya engkaulah yang paling perkasa dan paling mulia. Baik, ini menunjukkan pentingnya kita meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nomor 1. Nomor 2, seputar rahmatnya Allah yang harus kita ketahui. Yang nomor 2 adalah masuk surga karena amal soleh atau karena rahmatnya Allah. Ya. Masuk surga karena amal soleh atau karena rahmatnya Allah. Tanda tanya. Gimana jawabannya? Rahmatnya Allah. Betul? Tidak berubah? Silakan Abu Hurairah baca surat 7 ayat 43. Langsung artinya saja. Langsung terjemahan, langsung artinya. Biar cepat. Surat 7 ayat 43. Baca, silakan. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Belum poinnya, lanjut. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lanjut. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Terus. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Teruskan pelan-pelan, lanjut. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rob kami telah datang membawa kebenaran. Terus. Diserukan kepada mereka. Apa itu? Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian. Ulang lagi, itulah surga. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian. Atas. Karena apa yang telah kalian kerjakan. Karena rahmat atau amal soleh. Sudah mulai berubah ya. Sudah mulai berubah ini ya. Rahmat atau amal soleh. Tambah lagi. Tambah lagi. Suratnya nomor 16 An-Nahl. Surat 16 An-Nahl. Ayatnya 32. Surat 16 An-Nahl ayat 32. Baca, silakan pelan-pelan. Langsung artinya. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Itu usul khotimah, maksudnya meninggal dalam keadaan baik. Ulang lagi ayatnya dari awal. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan husnul khotimah. Baik, mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Lanjutkan, teruskan. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum. Lanjut. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kalian kerjakan. Amal soleh apa rahmat? Amal soleh ya. Tambah lagi dalil, tambah lagi. Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 72, surat 43 ayat 72. Ayo baca, kita dengarkan surat nomor 43 ayat 72, silakan. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena perbuatan yang telah kalian kerjakan. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian atas perbuatan yang telah kalian kerjakan. Tuh, berarti amal soleh. Terakhir, kita lihat lagi, tambah lagi. Surat nomor 56, Al-Waqi'ah, surat 56, ayatnya 22 sampai 24. Kita dengarkan, Al-Waqi'ah 22 sampai 24. Ayo. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Baik, ini di dalam surga ini, bidadari-bidadari bermata indah. Lanjut. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Terus. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Berarti amal
Saya tambahkan satu, Sahih Muslim. Buka Sahih Muslimnya, nomor asli 2817. Sahih Muslim 2817. Anda bacakan. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu an qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatim minallah. Silakan baca. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Isi sabdanya, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalannya. tidak satu pun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Lanjut, teruskan. Dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Lanjut. Tidak juga aku, Tetapi kecuali karena rahmat dari Allah. Duh, rahmatnya Allah. Ya apa lagi? Kira-kira ya ayat Quran bertubi-tubi karena amalan. Hadis Nabi mengatakan karena rahmatnya Allah orang masuk surga. Ustadz, ayat Quran dengan hadis kok kontradiktif? Sebenarnya tidak. Cuman kita saja yang belum memahami. Begini, orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Jawaban panjenengan itu sudah betul, jangan berubah. Terus amal soleh itu apa? Begini caranya, dikompromikan. Orang bisa melakukan amal soleh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, termasuk nuntut ilmu seperti ini. Ini semua amal soleh. Berdoa, zikir, itu amal soleh. Orang bisa melakukan amal soleh lantaran orang itu dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa hidayah mustahil orang melakukan amal soleh. Sedangkan hidayah Allah bagian dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Itu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu Ustadz, masuk surga karena rahmatnya Allah, lalu apa fungsinya amal soleh? Ngapain kita ini capek-capek sholat, capek-capek tahajud, khatam Quran sebulan sekali, zikir pagi petang, Senin Kamis, Ayamul Bid, itu amal soleh. Ngapain capek-capek? Fungsinya apa? Lah kalau masuk surganya karena rahmatnya Allah. Jawabannya, amal soleh itu untuk menentukan kita di tingkatan keberapakah kita di dalam surga. Sebelum tak kasih ayatnya, dalilnya, tak kasih cara berpikir yang enak. Begini, panjenengan dapat voucher hotel termewah di dunia, mengalahkan Dubai sudah, nggak ada apa-apanya ini sudah. Ini kalah ini semuanya, saat dunia kalah. Ini hotel paling mewah ini, Anda dapat vouchernya. Voucher. Baik. Begitu Anda sudah berada di depan hotel, tentunya penjaganya, satpam dan seterusnya akan tanya, ada voucher untuk bisa masuk? Ada Pak, saya punya, ini vouchernya. Baik, oh ya baik, silakan Anda masuk. Masuk Anda. Saya yakin di depan frontliner Anda pasti tanya, Mbak, saya masuk di hotel ini ada di lantai apa? Apakah presiden suite kamar saya, atau junior suite, atau jangan-jangan saya deluxe room? Iya, ternyata Anda presiden suite. Paling tinggi nih. Wah, kelas yang nggak ada lagi tandingannya sudah. Seperti itulah orang masuk surga. Masya Allah. Orang masuk surga bleng karena rahmatnya Allah. Begitu masuk surga, saya surga level yang mana? Surganya surga apa? Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Darussalam, Darul Muqamah, Maq'adus Sidq, atau jangan-jangan Firdaus? Yang mana? Amalan yang bicara. Amalan bicara. Itu maksudnya cara berpikirnya. Sekarang tak tunjukkan ayatnya. Yang menunjukkan amal soleh itu menentukan tingkatan kita nanti di surga. Dalilnya, ayo dibuka surat 46 Al-Ahqaf. Kita dengarkan ayat murotalnya. Surat nomor 46 Al-Ahqaf
Al-Ahqaf ayatnya ayat yang ke-15. Al-Ahqaf ayat sebentar. Bukan 15. 9. Suratnya surat Al-Ahqaf. Surat nomor 46. Sudah benar itu suratnya ya. Suratnya sudah betul. Sebentar. Ya. Suratnya sudah betul, surat nomor 46 Al-Ahqaf. Sebentar. Ya. Ayatnya Bapak Ibu sekalian adalah yaitu ayatnya kita lihat ayatnya itu ada di surat nomor 40 ayat 19. Ayat 19, surat nomor 46, ayatnya ayat 19. Walikullin darajatum mimma amilu. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman, terjemahan. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ulang lagi kalimat itu, setiap orang. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Iya kan, mereka akan mendapatkan derajat tingkatan sesuai apa yang mereka kerjakan. Lanjut, ditutup. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka. Dan mereka tidak dirugikan. Sekecil apapun amal solehnya, pasti dibalas oleh Allah. Walaupun hanya seberat biji sawi. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang, yaitu yang nomor 3. Nomor 3, seputar rahmat nomor 3 yang harus kita ketahui. Yang nomor 3 adalah rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Karena rahmat Allah ini sangatlah luas. Ya, makanya kita selalu meminta rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Kalau rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Saya kasih 3 dalil. 3 dalil. Coba dibuka dalil pertama, Quran surat nomor 7. Ayat 156. Surat 7 Al-A'raf ayat 156. Ana bacakan penggalan ayat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nah itu ya. Silakan. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Gak apa-apa, dari awal dibaca. 7:156. Ayo. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Ya. Dan pakai itu aja, nggak apa-apa. Pakai itu aja. Yang itu, yang dipegang itu aja. Pakai itu aja, nggak apa-apa. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Lanjut. Sungguh kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, ya silakan. Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu yang perlu digarisbawahi. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Lanjut. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang dimaksud orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini kita semua yang hadir di majelis ini. Ya, lanjut, teruskan. Yang menunaikan zakat. Terus. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Baik, itu dalil yang pertama yang menunjukkan rahmat Allah itu luas. Sangatlah luas. Yang meliputi segala sesuatu. Kita kasih dalil yang nomor 2. Hadis Muslim, Sahih Muslim. Nomornya 2751. 2751 Sahih Muslim. Ayo dibaca. Atasnya 4939 ya. Sahih Muslim 2751. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lama khalaqallahul khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsh." Silakan. Ketika Allah menciptakan makhluk, apa yang terjadi? Dia telah menuliskan di dalam kitabnya yang berada di atas arsy. Jadi Allah tulis semuanya itu tersimpan di arsy. Lanjut. Sesungguhnya rahmatku melampaui murkaku. Sesungguhnya rahmat kasih sayangku lebih besar daripada murkaku. Nah, itu ya. Baik. Kita lihat lagi dalil yang ketiga. Dalil ketiga.
yang menunjukkan rahmatnya Allah ini sangatlah luas, meliputi segala sesuatu. Sahih Muslim lagi, satu nomor setelahnya, 2752. 2752. Ayo. 2752. Astagfirullah. Ada atasnya 4942 kan? 49, Ya, jangan buru-buru dikeluarkan yang tadi. Siap. Karena tinggal digeser Siap. aja itu ya. Ya, Silakan. siap. Ya, lang mulai wae gitu soalnya. Sabtu malam Minggu lah. Iya. Kita lanjutkan. Ayo, silakan. 2752. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya kita dengar ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Silakan. Allah telah menciptakan 100 rahmat. Allah telah menciptakan 100 rahmat, 100 bagian rahmat. Lanjut. Yang satu dia letakkan di antara para makhluknya, Nah, terus. sedangkan yang 99 dia simpan di sisinya. Masya Allah. Ya, Allah ciptakan, Allah jadikan sifat rahmat itu 100 bagian. Yang satu Allah turunkan ke dunia. Sedangkan yang 99 nanti diberikan semua di akhirat. Masya Allah. Sampai-sampai diperjelas oleh Nabi. Coba buka, geser satu nomor berikutnya, 2753, Sahih Muslim, 2753, dari Salman radhiyallahu an. Baca. 2753. Ya, atasnya 4946. 4946. Ya, Siap. ayo. Dari Salman, ayo. Dari Salman radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya. sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat pada hari diciptakan langit dan bumi. Lanjut. Setiap rahmat mencakup di antara langit dan bumi. Teruskan. Lalu Allah berikan satu rahmat untuk bumi yang dengannya seorang ibu menyayangi anaknya. Nah, satu rahmat diberikan oleh Allah di muka bumi. Itulah bukti di mana seorang ibu sayang kepada anaknya. Bayangkan, itu baru satu yang Allah berikan. Padahal jumlah ibu ini banyak yang sayang kepada anaknya. Terus lanjut, silakan. Demikian juga binatang buas. Burung-burung satu sama lain saling menyayangi. Terus. Apabila datang hari kiamat, Ya, maka Allah menyempurnakan rahmat tersebut. baik, 99-nya diberikan di akhirat. Masya Yang Allah. satu Allah turunkan di muka bumi. Yang gara-gara satu itu, anak mencintai orang tuanya, orang tua menyayangi anaknya. Ya, hewan juga begitu, menyayangi anak-anaknya. Itu gara-gara satu rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Sekarang kita masuk materi yang nomor 4. Materi nomor 4. Perbedaan Rahman dan Rahim. Ada Rahman, ada Rahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Sebagaimana kalau kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya? Seringkali kan diartikan maha pengasih, lagi maha penyayang. Apa yang dimaksud maha pengasih, apa yang dimaksud dengan maha penyayang? Nah, ini bedanya sekarang. Saya sampaikan ringkas saja. Ar-Rahman artinya Allah memberikan kasih sayang secara umum. Rahman itu kasih sayang Allah secara umum kepada seluruh makhluknya, mukmin maupun kafir, dikasih rahmannya Allah. Dikasih, gak pandang bulu ini, gak pandang bulu. Ya, dia mau muslim, mukmin atau mau orang jadi orang kafir, mereka tetap mendapatkan rahmannya Allah. Rahman loh ya, bukan Rahim, bukan. Kalau Rahim itu yang rahmat ini, ya, rahmat. Ini Rahman, ya, baik. Itu bentuknya umum, ya. Baik yang berakal maupun tidak berakal, semuanya dapat. Mana dalil yang menjelaskan akan hal ini? Oh, banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah, coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 126. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Suratnya Al-Baqarah ayat 126. Ternyata doa Nabi Ibrahim ini ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Karena doanya Nabi Ibrahim sepihak, makanya ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dengarkan. Allah berfirman, Al-Baqarah 126. Kita dengarkan.
Doanya Nabi Ibrahim dulu, silakan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Apa doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? wahai Robku, Ya, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan. stop. Jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Berikan penduduknya buah-buahan. Ya, berikan rezeki berupa buah-buahan. Lanjut. Yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah. Doanya Nabi Ibrahim sepihak. Berikan rezeki kepada orang-orang yang beriman saja. Karena sepihak ditegur oleh Allah. Apa teguran Allah? Silakan. Dia Allah. Dia Allah berfirman, Apa itu? dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Yaitu maksudnya rahmannya Allah. Jadi rahman Allah itu berlaku umum. Muslim kafir dikasih. Ustadz bisa ngasih contoh bentuk rahmannya Allah kepada orang kafir itu apa? Dimudahkan mencari rizki. Ya, diberikan pasangan hidup tampan dan cantik. Anak keturunan pinter-pinter. Mereka dikasih sama Allah. Ya, mereka tidak sholat soge-soge. Ya, seperti itu. Uangnya banyak, miliaran dan seterusnya. Hotel perusahaannya di mana-mana, padahal mereka menyekutukan Allah, mengatakan Allah itu punya anak, tapi kaya raya, anaknya pinter-pinter, sekolahnya luar negeri. Allah nggak zalim. Ini bentuk rahmannya Allah. Dunia toh, rahman itu dunia saja. Kamu dikasih sehat, karena yang namanya sehat nggak harus Islam. Orang kafir banyak yang sehat, nggak kena penyakit. Ya, dikasih sama Allah. Makanya doanya Nabi Ibrahim sama Allah ditegur. Mendoakan dikasih supaya dapat rezeki orang yang beriman saja. Yang gak beriman pun aku berikan kesenangan sementara. Ya, tapi nanti di hari kiamat diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi bentuk rahmannya Allah diberikan pasangan hidup yang baik, anak keturunan yang pintar-pintar, dimudahkan mencari rezeki. Semuanya. Baik. Jadi ini bentuk rahman. Adapun kalau rohim, nah beda. Rohim ini ya rahmat ini. Rohim garis miring rahmat ini. Ya, ini adalah kasih sayang Allah khusus untuk orang yang beriman saja. Masya Allah. Khusus untuk orang beriman saja. Orang kafir nggak dapat. Non Muslim nggak dapat. Ya, yang dapat khusus mereka yang beriman saja. Contohnya bentuknya kayak apa? Bentuk rahimnya Allah itu apa? Bentuk rahimnya Allah itu adalah mendapatkan hidayah taufik. Amin. Ya, terus kemudian dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal kebajikan. Diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan api neraka, yaitu rahimnya Allah. Dan itu orang kafir nggak dapat. Ya, jadi saya ulang, bentuk rahimnya Allah diberikan hidayah taufik, ya, dimudahkan untuk melakukan amal kebajikan, ya. Selain itu juga, yaitu diampuni dosa-dosanya. Selain itu juga dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu kalau flashback ke belakang, ternyata betul. Orang kafir itu kan tidak boleh didoakan ampunan. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang kafir meninggal, sekalipun itu adalah keluarganya sendiri, orang tuanya, maka sang anak tidak boleh mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Nggak boleh. Ampuni dia, rahmati dia. Nggak boleh. Nanti tak tunjukkan ayatnya. Termasuk non-muslim bersin. Orang kafir bersin, bersin, lalu baca alhamdulillah. Lah kita kalau ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita akan mendoakannya yarhamu, semoga Allah memberi rahmat. Tapi kalau yang bersin orang kafir nggak boleh, langsung doa yang terakhir, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan dirimu. Amin. Jadi kalau didoakan hidayah boleh. Ya, tapi yang tidak boleh itu adalah doa ampunan dan doa rahmat. Nggak boleh.
Mana dalilnya? Coba dibuka At-Taubah. Surat At-Taubah, surat nomor 9 At-Taubah. Surat nomor 9 At-Taubah, ya. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ya. Ayatnya adalah ayat yang ke surat At-Taubah, ayatnya 101. Sebentar. Kok 101? Sebentar. Di mana Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, termasuk ayat ini turun atas wafatnya paman Nabi Abu Thalib. Ya, 113 surat At-Taubah 113, surat nomor 9 113, Allah berfirman. Terjemahannya At-Taubah 113. Ayo. Tidak pantas bagi Nabi. Ulang lagi. Tidak pantas bagi Nabi. Kenapa Nabi tidak pantasnya? Kenapa? Dan orang-orang yang beriman. Apa yang tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman? Lanjut. Memohonkan ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Bagi orang-orang musyrik. Sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Terus. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Nggak boleh mendoakan ampunan kepada mereka. Meskipun itu orang tuanya sendiri. Anaknya muslim, papa mamanya non muslim. Gak boleh seorang anak, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'fu anhu. Oh gak boleh. Kalau orang tuanya masih hidup, yang boleh didoakan hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada kedua orang tuaku. Boleh. Tapi kalau didoakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rob, nggak boleh karena isinya ampunan dan rahmat. Ustadz kalau didoakan sehat boleh, nggak apa-apa seperti itu. Ya, misalnya nih kita ketemu dengan orang non muslim di jalan, mudah-mudahan tambah sukses, mudah-mudahan anakmu pinter-pinter, nggak apa-apa, doa duniawi nggak apa-apa. Yang tidak boleh ampunan sama rahmat dong. Ampunan sama rahmat. Itu tak yang nggak boleh. Karena mereka tidak mendapatkan rohimnya Allah. Rahmatnya Allah. Mereka hanya mendapatkan rohmannya Allah. Nah, itu ya. Mereka kaya, mereka sehat. Rohmannya Allah. Allah nggak dolim. Jangankan manusia. Cacing. Dikasih rezeki kok sama Allah. Cacing. Ya, tidak berakal, hewan nggak berakal, dikasih rezeki oleh Allah. Allah tidak zalim. Baik. Jadi itu menunjukkan nomor 4 ya, bedanya Rahman sama Rahim. Jadi saya ulang Bapak Ibu, kalau Rahman itu untuk siapa Bapak Ibu? Untuk seluruh makhluknya Allah, baik yang muslim maupun yang kafir. Gitu ya. Kalau Rahim Khusus ya, kasih sayang Allah khusus untuk orang yang beriman saja. Sekarang masuk yang nomor 5. Ya, nomor 5. Seputar rahmatnya Allah nomor 5. Apa yang nomor 5? Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Atau pesimis nggak boleh. Harus optimis. Meskipun kita bergelimang dosa, maksiat, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Harus move on, hijrah, eksodus. Ya, tinggalkan semua yang pernah kita lakukan, yang mana itu adalah perbuatan yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, seperti itu ya. Dan tidak usah putus asa dengan rahmatnya Allah. Mana dalilnya? Dalil tidak boleh kita putus asa dengan rahmatnya Allah. Coba dibuka Quran surat 12. Surat Yusuf. Ya, surat ini sering dibaca kalau ada wanita hamil. Ya. Nah, maksudnya kalau anaknya laki supaya ganteng kayak Nabi Yusuf. Sama surat Maryam. Supaya kalau anaknya lahir perempuan cantik seperti, ya lihat bapak ibunya.
Kalau bapaknya ganteng, ibunya cantik, ya sekitar itu anaknya. Nah, gitu. Iya. Faktor genetik menentukan ya. Itu. Makanya kata Nabi, nikahi wanita itu ya karena cantiknya, kan gitu ya. Perbaikan ya jelas lah seperti itu. Lalu papanya itu, ya. Ibunya itu, ya anaknya sekitar itu. Mau dibacain surat Yusuf, kenapa kok surat Yusuf? Kenapa kok enggak surat Muhammad? Ada enggak surat Muhammad? Ada. Apa kurang tampan Nabi kita? Ayo, itu. Tolong dijawab, opo kok Yusuf, kenapa kok enggak surat? Wong Nabi Muhammad dipuji Allah akhlaknya. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad berbudi pekerti yang agung. Wih, apresiasinya langsung dari Allah, validasinya langsung dari Allah. Masya Allah. Coba ya, langsung ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lu sang pemberi contoh. Kenapa kok enggak surat Muhammad? Kenapa kok enggak surat Al-Baqarah? Ayo. Ya jadi sapi betina Pak Ustaz. Nah, ini repot kan ya. Gak ada yang kayak gini. Ini khurafat ini ya, enggak ada. Baik, ayo coba dibuka surat Yusuf. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Surat Yusuf ayat 87. Ayo, kita dengarkan ya. Surat nomor 12 ayat 87. Allah berfirman. Alhamdulillah, fonisnya, saya nggak berani baca. Biar Abu Hurairah aja yang baca. Silakan, kalau ada yang marah sama beliau aja. Anak nggak ikut baca kok. Silakan, ayo, silakan. Wahai anak-anak, Ya. wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Hati-hati, pelan-pelan. Sekarang mulai poinnya, silakan. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Vonisnya kafir. Besar ini ya. Ini ya, makanya jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Jangan pesimis. Meskipun kita berada dalam kubangan dosa dan maksiat. Betapa banyak yang kita lakukan dosa-dosa. Pesimis. Allah Maha Pengampun. Allah mendengar doa-doaku. Nah, seperti itu. Terus tambah lagi dalil. Coba dibuka, tadi divonis kafir lo ya, yang putus asa dari rahmat Allah. Sekarang beda lagi. Coba surat 15 Al-Hijr 15. Ayatnya ayat yang ke-55 dan 56. Al-Hijr surat 15 ayat 55 dan 56. Allah Ta'ala berfirman. Saya juga tidak berani bacanya. Wes, antum aja yang baca. Silakan. Mereka menjawab, Ya. kami menyampaikan kabar gembira kepada kalian dengan kebenaran. Lanjut. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Nah, lanjut ayat 56-nya. Orang yang putus asa itu kayak apa? Dia Silakan. La haula wala quwwata. Tidak boleh berputus asa. Ya, tidak boleh berputus asa. Iya, langsung ilmu diterapkan. Ya, ulang lagi. Dia Ibrahim berkata, Ya, satu arah saja. Kalau memang satu arah itu antum lancar, jangan berubah. Silakan. dia Ibrahim berkata, Ya. tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang yang sesat. Nah, kalau tadi divonis kafir, sekarang orang yang suka putus asa, itulah orang yang sesat. Coba kita lihat lagi. Yang ketiga sekarang, yang ketiga. Dalil ketiga, kitabnya sudah tak siapin. Silsilah hadis sahih. Silsilah hadis sahih. Nomor aslinya 2051. 2051. Ini nomor aslinya 2051. Saya bacakan dulu, nanti antum baca terjemahannya. Ani bani Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah mal kabair qala asyirku billah wal iyasu min rauhillah wal kunutu min rahmatillah. Loh, jelas sekali. Baca 2051 silsilah hadis sahih. Ya, atasnya 1050. Atasnya. Ayo baca.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang laki-laki bertanya, Apa itu? "Wahai Rasulullah, Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" dosa besar itu apa saja wahai Rasulullah yang masuk kategori dosa besar? Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Apa jawaban Nabi? menyekutukan Allah, Satu, syirik, menyekutukan Allah, itu dosa besar, al-kabair. Nomor dua, berputus asa dari pertolongan Allah, putus asa dari pertolongan Allah. Nomor tiga, dan putus harapan dari rahmat Allah. loh, dua-duanya disebut. Putus asa dari pertolongan Allah, ya putus harapan dari pertolongan Allah, dan putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, berarti sifat pesimis, nggak optimis. Ya, seperti itu. Maka itu termasuk dosa besar. Sudah divonis kafir, divonis sesat, masuk kategori dosa besar. Terakhir penutup. Penutup. Coba dibuka Quran surat nomor 50, surat 39. Az-Zumar. Surat 39, ayatnya 53. Saya kalau membaca ayat ini, dengar ayat ini, tidak kuat saya. Jadi merinding saya kalau dengar ayat ini. Surat 39 ayat 53. Surat 39 ayat 53. Ini pamungkasnya di ayat ini. Pamungkasnya di sini. Allah Ta'ala berfirman. Masya Allah. Silakan, ayo. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Katakan hamba-hambaku yang melampaui batas, yang bergelimang dengan dosa. Lanjut, teruskan. Terhadap diri mereka sendiri. Lanjut. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Lanjut. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ulang lagi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah ampuni semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Lanjut, teruskan. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Oh, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan putus asa. Iya, seperti itu. Oleh karena itu, maka terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir seputar rahmatnya Allah. Yang nomor 6, yang terakhir adalah harus berusaha keras menggapai rahmatnya Allah. Kita harus berusaha keras menggapai rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kita harus berusaha keras menggapai rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Dalil Quran surat 7 ayat 56. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qarib. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jelas sekali ini. Silakan. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Surat 7 ayat 56. Ayo ulang lagi. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Lanjut. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Terus. Sesungguhnya rahmat Allah. Ulang lagi. Sesungguhnya rahmat Allah. Sekali lagi. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat kepada mereka yang suka berbuat kebaikan. Ustadz, perbuatan baiknya itu apa saja? Ada di buku ini 30 macam kebaikannya. Masya Allah. Jadi siapa yang melakukannya, Allah berikan rahman, Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Baik, jadi nanti kita merujuk ke buku ini. Intinya ini saya kasih bocoran saja. 30 itu diantaranya seperti orang yang beriman kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan mengamalkan isinya, suka mendengarkan Quran murattal, itu turun rahmat Allah. Daripada dengarkan musik, mending dengarkan murattal Al-Quran. Meskipun kita gak moco dan gak ngerti artinya, Allah turunkan rahmat. Itu ada ayatnya. Makanya kita ini butuh rahmatnya Allah, tentunya harus melakukan amalan-amalan. Ya, seperti itu. Termasuk juga suka meminta ampun, bertobat, bertakwa, bersabar ketika kena musibah. Ya, termasuk jihad, termasuk suka berinfak di jalan Allah, mendamaikan dua orang muslim yang sedang bertikai, bersatu, berjamaah. Seperti itu. Ya.
Itu semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk yang nomor 1, yaitu tips untuk mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam wa bissawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama lantaran kami harus istirahat karena jadwal sudah terlalu ya, suara sudah mulai berebet ya. Baik, insya Allah kita sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, insya Allah. Saya mau tanya, Ramadan bulan depan tetap ada taklim atau libur? Oh tetap ada taklim. Baik kalau gitu. Berarti kalau begitu sekalian bukber. Oh. Iya betul. Supaya semangat tarawihnya ya. Baik demikian. Mudah-mudahan Allah meridhai semua amal ibadah kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan di tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.